Ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lorong puto pilai kabeh jin setan kapan urut paneluhan. Cerita ini dari Bu Turini, pengelola restoran di Brebes. Di usiaku yang menginjak 43 tahun ini, cukup banyak suka duka yang kulampaui. Sukanya jika setiap makanan yang kami sajikan dapat diterima oleh pelanggan dengan baik dan puas. Namun, dukanya justru bukan di seputar makanan atau layanan kami. Dukanya adalah jika kami diganggu oleh makhluk halus. Pada dasarnya, tempat makan ini untuk umum. Namun, sejak 10 tahun yang lalu, rumah makan kami perlahan didominasi oleh bus malam dan travel, baik yang dari arah Jawa Barat ke Jawa Timur maupun sebaliknya. Sehingga hak itu menuntut restoran harus buka 24 jam non-stop. Dengan kondisi tersebut, maka konsentrasiku menjadi layanan antara jam 6 petang hingga jam 4 pagi. Hari ini aku ditelepon oleh pihak biro perjalanan dari Jakarta agar besok malam menyiapkan untuk tamu penting dari mancanegara sebanyak 106 pack, termasuk kru dan driver. Baik Bu Hajah, saya siap, kataku menutup pembicaraan dengan kolega bisnisku. Sekitar jam 10 malam, restoran lagi sepi, hanya ada satu mobil travel L300 yang parkir di depan. Setelah aku cek semua makanan, untuk persiapan nanti jam 11 ada 3 bis yang akan datang. Di dapur belakang, aku lagi duduk santai sambil menikmati secangkir kopi kental manis. Tiba-tiba, tanpa sengaja mataku menangkap sesuatu yang bergerak di belakang dapur. Karena agak gelap, aku pun mencoba melihatnya lebih dekat lagi, siapa tahu ada orang. Baru beberapa langkah aku keluar dari dapur, kulihat sesosok pocong sedang berdiri diam dekat pohon mangga. Astagfirullahalazim, gumamku. Aku bergegas masuk ke dalam dapur untuk terus berjalan ke arah depan. Nafasku masih tersengal, tubuh sampai gemetaran dibuatnya. Sambil menenangkan diri, aku minum air putih segelas. Sekitar jam 11 malam, di halaman parkir depan, ada suara bus masuk ke tempat parkir rumah makan. Aku bergegas ke depan dengan stafku untuk menyambut mereka. Mereka pun masing-masing mengambil nasi dan lauk dengan tertib, sementara pegawaiku siap-siap melayani jika diperlukan. Di bagian samping ruang utama, para driver dan awak bus juga sedang makan dengan nikmatnya. Hanya berselang setengah jam, datang lagi satu bus super eksklusif double deck yang lagi parkir. Serentak tanpa ku perintah lagi, pegawaiku berdiri pada posisinya masing-masing, termasuk aku dan stafku Mbak Umi, menyambut di pintu depan untuk mengucapkan selamat datang dan selamat makan kepada para penumpang yang baru datang tersebut. Setelah penumpang sedang berjajar satu persatu mengambil nasi, aku lantas menuju pos satpam untuk menemui salah satu satpam di situ. Pak Soleh, diusahakan selalu berkeliling di antara 5 orang yang masuk malam ini ya, ujarku. Iya Bu Rini, siap, respon dari Pak Soleh. Dan aku pun berjalan menuju toilet untuk buang air kecil. Begitu aku buka pintu toilet, di situ sudah ada pegawaiku bagian bersih-bersih. Her, nanti bersihkan juga toilet di lantai 2 ya, perintahku. Nggih Bu, jawabnya pendek. Lalu pergi menuju lantai atas. Aku pun dan Umi kembali ke pintu utama karena sudah ada bus yang lagi parkir di halaman samping. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua. Selamat makan dan selamat menikmati, kataku pada mereka.
Kami berdua masih siap-siap menyambut kembali setelah terlihat ada 2 bus sedang memasuki halaman rumah makan. Dan seperti kebiasaan, aku dan Umi siap-siap menyambut tamu yang akan masuk gedung restoran ini. Prosedur itu memang selalu aku terapkan pada setiap staf, baik yang masuk siang maupun malam. Kulihat jam dinding sekarang jam 1 lebih 10 menit. Aku pun masuk ke dalam menuju dapur, tempat aku duduk, sambil aku seruput kopi hitamku yang kental ini. 5 menit kemudian, sudut mataku menangkap ada 2 sosok putih bergerak di belakang dapur. Aku terkesiap, dan saat sudah di dekat dapur, aku lihat ternyata Pak Is dan Pak No, satpam yang sedang berkeliling di luar gedung. "Pak, kesini sebentar. Jangan lupa jika lagi banyak tamu, sampean juga kontrol dalam gedung ya Pak," kataku. "Nggih Bu," jawab mereka berdua lalu meneruskan berpatroli. Sekitar jam 2 lebih sedikit, ku berniat ngecek lantai 2 karena di bawah sudah banyak tamu yang lagi makan. Perlahan aku menaiki anak tangga, langkah demi langkah aku terus menuju ke atas, dan ketika sampai di atas, semuanya sudah rapi dan sudah bersih tanpa debu. Hanya tinggal bawa makanannya ke atas, gumamku. Dan saat aku mau kembali turun, aku urungkan karena sekalian mau ngecek toilet. Sesaat aku belok ke arah toilet, aku dikejutkan sosok kuntilanak. Keringat dinginku langsung menetes dari dahi. Bulu kuduku telah berdiri semua, aku sampai terpekik pelan. Lututku lemas saat aku mau berlalu ke arah anak tangga. Dengan bergegas, aku paksa untuk tetap berjalan. Sebelum aku menapakkan kakiku pada anak tangga, aku sempat melihat lagi arah toilet. Aku semakin takut, kuntilanak itu bergerak ke arah depan. Bergeraknya seperti melayang. Aku akhirnya menyusuri anak tangga sampai ke bawah. Begitu aku duduk di dapur, ku panggil pegawaiku yang bagian masak. "Siti, tolong ambilkan ibu air putih ya." Begitu Siti bawa air minum, aku segera menenggaknya hingga 1 gelas habis. Lalu ku panggil satpam Pak Soleh melalui HT. Sebentar kemudian Pak Soleh datang. "Bagaimana Bu?" tanya dia. "Pak, sampean ke atas. Apa benar di atas ada kuntilanak di dekat toilet? Karena tadi saya telah melihatnya," kataku. "Baik Bu," kata Pak Soleh dan segera naik ke atas. Sekembalinya dari atas, satpam itu mengatakan bahwa tidak ditemukan pocong atau kuntilanak di seluruh sudut lantai itu. Tidak terlalu lama, ku dengar suara bus mendekati restoran ini. Aku bergegas ke depan diikuti Umi. Subuh ini jam 4 aku pulang dijemput suamiku, sementara supervisi restoran diwakili oleh Umi sebelumnya masuk pagi datang. Selama 3 hari ini, aku tidak menemukan hal yang ganjil dan menakutkan lagi. Apakah sudah segitu saja? Apakah kemunculan hantu akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi? Ternyata jawabnya tidak. Kulihat buku jadwal bus dan travel untuk malam ini baru ada jam 10 malam. Namun biasanya di luar jadwal tersebut, ada beberapa bus yang secara spontan datang untuk istirahat makan di restoran ini. Sekarang masih jam 7 malam, keadaan rumah makanku belum ada orang yang datang. Hanya 2 pegawai saja yang standby di ruang depan, selebihnya, termasuk aku, duduk di dapur sambil ngerumpi. Di luar gedung ada 5 satpam di posnya. Selain itu, terasa sepi banget. Hanya 1-2 kendaraan yang lewat di jalan raya. Tiba-tiba, kami yang di dapur dikejutkan oleh suara pegawaiku yang di depan berteriak minta tolong. Aku dan lainnya yang di dapur otomatis segera ke ruang utama. Di situ juga sudah ada 3 orang satpam yang masuk ke ruang itu juga. Setelah aku mendekati si Atik yang berteriak tadi, ternyata Mbak Ning lagi kesurupan. Ning, sudah, minum ini Ning," kataku. Namun suara Ning yang terdengar serak itu mengatakan, "Jangan dekati aku, pergi semua," kata si Ning. Pegawaiku yang standby dengan Atik di depan ini terus meraung-raung seperti harimau. "Panggilkan Pak Soleh," kataku pada Umi.
Sementara Ning masih dipegangi oleh kedua satpam tadi. Pak Soleh menatap Ning dengan tajam sambil mengusapkan air putih pada kepala Ning. "Aku ingin dia mati," kata Ning sambil menunjuk ke arah Sri, pegawai bagian cuci piring. Disebut seperti itu, spontan Sri terlihat terkejut sampai menangis. "Namamu siapa?" bentak Pak Soleh kepada Ning yang masih kesurupan itu. Sambil masih meraung-raung, Ning bilang, "Aku Wagiso." Sementara aku mengusap muka Ning dengan air, termasuk tengkuknya juga. Disusul Umi juga membasahi telapak tangan dan telapak kaki Ning. Sekitar 5 menit kemudian, Ning pingsan. 3 satpam termasuk Pak Soleh membopong Ning untuk dibawa ke dapur, lalu dibaringkan pada kursi panjang. Untung kejadian ini selagi tidak ada tamu datang, pikirku. Dan benar, sekitar 20-an menit kemudian ada 2 bus yang datang. Aku dan Umi segera ke pintu utama untuk menyambut mereka. Kulirik arah jam, menunjukkan jam 9 lebih 5 menit. Setelah sekitar setengah jam kemudian, aku mau minum kopi hitam kental manis di dapur. Apa ada hubungannya ya antara Sri dan orang yang bernama Wagiso itu? Tapi kenapa justru Ning yang kerasukan, kataku dalam hati. Saat ku tengok, Ning masih terlentang di kursi panjang itu walau sudah siuman, namun dia masih belum bisa diajak bicara. Aku memanggil Harry ketika dia lewat lagi di depanku. "Her, kamu bilang Mbak Umi agar menghubungi IGD rumah sakit terdekat untuk memastikan masih buka atau tidak," kataku. Harry pun segera menuju ke depan. 10 menit kemudian, Umi datang ke arahku, namun keduluan ada suara bus yang datang. Akhirnya aku dan Umi bergegas ke arah depan. Sambil menunggu tamu masuk gedung, Umi mengatakan kalau tadi sudah menelpon dan IGD-nya buka. "Nanti kamu pergi dengan Pak Soleh untuk membawa Ning, biar ditangani medis di sana ya," ucapku. Setelah para tamu sudah pada masuk gedung, aku pun berjalan ke arah dapur. Untuk melihat kondisi Ning, ternyata dia sudah bisa duduk. Namun ketika ku tanya tentang kondisinya, dia masih bengong dan tidak merespon pertanyaanku. Ku pegang kuningnya, terasa panas banget. Sebelum aku panggil Umi, ternyata Pak Soleh dan Umi sudah muncul lewat samping. Akhirnya mereka berempat, Pak Soleh, satpam satu lagi, Umi, dan Ning berangkat ke IGD. Setelah menyambut tamu restoran sendirian, aku langsung ke pos satpam. "Bu Rini, ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu satpam di situ. "Ada yang tahu Wagiso itu siapa?" tanyaku. "Almarhum Wagiso itu dulunya pacarnya Ning, Bu," jawab salah satu dari mereka bertiga. "Lalu apa hubungannya dengan Sri?" tanyaku kembali. Satpam itu menceritakan waktu pacaran dengan Ning, Sri itu sering digoda oleh Wagiso. Memang Mbak Sri lebih cantik, namun Ning terlanjur sakit hati kepada Wagiso. Dan kasakusuknya, cinta Wagiso pada Sri diterima oleh Sri di belakang Ning. Memang kalau di sini dari dulu Ning dan Sri itu terkesan baik-baik saja, padahal kalau di luar restoran, Ning masih dendam. Cinta segitiga itu bubar ketika suatu hari Wagiso meninggal dunia tanpa sebab. Sakit juga tidak, keracunan makanan juga tidak. Di desanya kematian itu menjadi misteri sampai sekarang. Cerita satpam yang biasa dipanggil Bogel itu. "Oke Gel, sementara begitu dulu, makasih ya," ujarku. "Iya Bu, sama-sama," balas Bogel. Aku kembali menuju dapur setelah menyambut tamu yang datang. Sekarang jam 12:30 malam. Kok Pak Soleh belum balik ke restoran ya? Gumamku dalam hati. Tak lama ternyata mereka baru sampai di sini. Tampak Pak Soleh dan Umi menunjuk ke aku yang lagi duduk di dapur. "Loh, Ning kemana Pak?" tanyaku pada Pak Soleh. "Dia harus dirawat di rumah sakit Bu, sakit liver akut," jawab kepala satpam di rumah makan ini. "Baik Pak, terima kasih," ujarku. Lalu aku bilang pada Umi agar mengawal Ning perihal perawatan itu, juga konfirmasi pada staf yang masuk pagi. "Baik Bu,"
jawab Umi sambil jalan ke depan untuk menyambut tamu yang datang. Sementara aku masih duduk di dapur sambil merenungkan kejadian tadi itu. Her, saya minta tolong panggilkan Mbak Sri ya. Makasih, kataku pada Harry. Tak lama kemudian Sri datang dan duduk di depanku. Nggih Bu, wonten menopo? Tanya Sri. Begini, harap dijawab sejujurnya. Orang yang namanya Wagiso itu sebabnya apa kok meninggal ya? Tanyaku. Bu Rini, saya mohon maaf Bu. Saya tidak tahu penyebab matinya dia, jawab Sri yang tak lama menangis. Jawabanmu saya pegang, di lain hari sampai ternyata kamu berbohong, kamu akan saya pecat, kataku dengan tegas. Nggih Bu, saya berani sumpah, katanya. Ya udah sana, jangan nangis lagi. Jam dinding menunjuk jam 2:30 dini hari. Restoran kembali sepi, mungkin nanti biasanya ada 1 atau 2 bus yang akan datang kemari. Ternyata benar, baru 5 menit berlalu, datanglah 1 bus yang datang. Aku sudah siap di pintu depan. Saat kulihat para penumpangnya turun dari bus, aku sangat terkejut. Mereka terlihat pucat semua dengan baju yang juga sama semua. Namun aneh, bahan kainnya dari kain morikachi, yaitu kain yang membungkus mayat. Dadaku mulai berdetak kencang. Hatiku sudah gak enak. Dan bener aja, ketika aku dengan ragu mengucap selamat datang, mereka hanya diam saja dengan pandangan yang kosong. Di satu sisi aku sudah sangat takut, namun satu sisi lagi aku harus berani menegur awak busnya. Aku langsung menuju ruang di samping gedung dekat pos satpam, di mana di ruang tersebut memang tempat khusus untuk awak bus maupun driver mobil lebih kecil. Begitu nyampe di ruang tersebut, betapa terkejutnya aku. Semua awak busnya juga pucat dengan pandangan kosong. Dan lebih sial lagi, di pos satpam tak ada satupun yang duduk di pos. Aku tidak berpikir panjang, kecuali bergegas ke dapur sambil berteriak memanggil Pak Soleh. Begitu sampai dapur, sambil mengatur nafas, kurai HT yang ada di mejaku, lalu segera ku panggil Pak Soleh. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku mulai membuka mata perlahan, sementara kepalaku masih terasa sakit. Tenang Bu Rini, ibu sekarang di rumah sakit. Pagi dini hari tadi ibu pingsan, kata Umi. Ya Allah, hanya itu yang bisa aku gumamkan. 2 hari aku istirahat di rumah, badanku terasa segar kembali, pikiran juga sudah fresh banget. Jadi gak sabar pengen kembali kerja, gumamku. Sore jam 4 aku sudah memacu kendaraanku ke restoran. Sejam kemudian aku nyampe di rumah makanku. Aku memarkir kendaraan di samping restoran dan berjalan menuju dapur. Sesampainya aku duduk di dapur, ku panggil Umi, namun ternyata dia belum datang. Akhirnya aku panggil Ning. Nuwun sewu, wonten dawuh, kata Ning. Saya lebih suka orang itu bicara apa adanya, jawab dengan sejujurnya. Mengapa Wagyu meninggal dunia dan bagaimana hubunganmu dengan Sri? Tanyaku dengan tegas. Ning pun mulai bercerita. Kematian Wagyu itu karena disantet oleh Pak Ali saya. Dan kalau hubungan dengan Mbak Sri itu sudah lama baik-baik saja. Kalau dulu saya masih dendam Bu, begitu katanya. Sampai ketahuan kamu bohong, saya langsung akan pecat kamu ya, gertakku pada Ning. Sri, kamu kesini sekarang, panggilku. Setelah Sri duduk di dekatku, aku mengatakan pada Sri dan Ning, kalau masih pada dendam-dendaman, keluarkan sekarang, ujarku pada mereka berdua. Demi Allah sekarang sudah tidak ada lagi Bu, kata Ning. Aku juga Bu, demi Allah sudah tidak ada ganjelan lagi Bu Rini, ujar Sri. Oke, sekarang kalian saling minta maaf. Akhirnya mereka berdua berjabat tangan, lalu berpelukan sambil sama-sama minta maaf. Baik, kalau sudah, kembali bekerja yang rukun, dan dilap itu air mata kalian, kataku. Nggih Bu, kata mereka serempak. Sekitar jam 6 petang, aku naik ke lantai 2 untuk mengecek kursi-kursi makan. Sesampai di atas, kulihat ada Harry sedang membersihkan lantai dengan karbol. Setelah hampir separuh kursi sudah aku cek, aku memanggil Harry untuk mendekat.
Namun Harry masih terus mengepel, seolah dia tidak dengar kalau aku memanggil dia. Aku berjalan mendekatinya. Harry, panggilku. Dia masih diam saja. Begitu aku sudah dekat, kira-kira 3 meter, ternyata Harry tiba-tiba berubah menjadi perempuan tua, berkebaya motif kembang sedap malam. Hatiku berdebar-debar. Aku takut sekali. Namun aku coba tidak lari. Aku mau nanya maksud ini semua. Katakan ibu yang terhormat, ada apa ini semua? Tanyaku pada sosok itu. Anakku Turini, aku nenek buyutmu. Aku datang karena kamu dalam bahaya, begitu katanya. Namun tiba-tiba ibu tua itu hilang dalam sekejap. Aku jadi berpikir, aku dalam bahaya apa ya? Tapi sepertinya sosok ibu tadi maksudnya baik padaku. Aku juga belum tahu siapa namanya sosok ibu itu, kataku dalam hati. Aku pun meneruskan mengecek kursi yang lain, sementara aku mendengar suara bus yang sedang parkir di depan. Mudah-mudahan Umi sudah datang untuk menyambut mereka. Setelah selesai, aku pun turun kembali menuju depan. Saat ini tepat jam 7 malam. Di situ sudah ada Umi sedang berdiri di pintu utama. Kulihat di luar memang ada mobil pribadi sedang parkir dan keluar 4 orang dari mobil tersebut. Sepertinya itu satu keluarga, seorang bapak, seorang ibu yang cantik, dan 2 anak perempuan yang cantik-cantik juga. Setelah duduk, mereka didekati Mbak Ati sambil menyodorkan menu restoran. Aku sambil jalan ke dapur, aku persilahkan untuk menikmati hidangan dari kami. Aku kembali duduk di dapur sambil teliti lembar demi lembar nota pengeluaran dan nota pemasukan restoran. Aku seruput kopi hitamku sedikit agar pikiranku segar kembali. Lambat-lambat ku dengar suara mobil satu keluarga tadi keluar dari halaman depan, lalu pergi menjauh. Hanya berselang mungkin 5 menit, ada suara kendaraan masuk ke dalam halaman rumah makan. Seperti biasa, aku bergegas untuk menyambutnya. Sesampai di depan, aku terkejut dan heran. Bukankah mobil itu mobil tamu yang barusan pergi ya, pikirku. Begitu keluar dari mobil, 4 orang yang sama seperti tadi menuju ke pintu utama. Aku jadi salah tingkah. Ini ada apa ya? Gumamku dalam hati. Ya benar, itu benar yang tadi. Selamat malam Bapak Ibu. Ada yang ketinggalan barangnya? Tanyaku. Tamu tersebut tampak kebingungan lalu berkata, "Maksud Ibu apa? Kami baru datang ke restoran panjenengan, Bu." Aku yang sudah salah tingkah ini bergegas bilang, "Maafkan saya Bapak Ibu, monggo silahkan duduk." Sambil aku menyodorkan ibu jariku untuk mempersilahkan. Saat aku duduk kembali, aku jadi bingung, ini kejadian apa ya? Ya Allah, lindungilah kami yang bekerja di sini, kataku dalam hati memanjatkan doa. Belum lama berselang, terdengar suara bus masuk halaman. Aku sengaja tidak ke depan, biar Umi dan Atik saja yang menyongsong tamu-tamu itu. Jam kulihat jam di angka 8 lebih sedikit. Kembali ku seruput kopiku sambil mengingat kejadian di lantai 2 tadi. Iya benar, intinya ibu itu berpesan agar aku selalu waspada dan berhati-hati. Lamunanku buyar ketika suara Bogel memanggilku. "Iya Gel, ada apa?" tanyaku. "Bu, saya menemukan dompet perempuan di halaman depan. Sudah saya tanyakan pada penumpang mobil itu maupun bus, semua bilang bukan miliknya," kata Bogel. "Oke, kamu buka sekarang Gel, barangkali ada KTP atau kartu identitas lain," kataku. Bogel pun membuka dompet itu di meja kerjaku. Dikeluarkan satu persatu. Ada uang 200.000, ada 2 yang 5 ribuan, bawang putih, kembang kantil, dan semacam jimat. "Tidak ada HP atau identitas lain, Bu," ucap Bogel. "Ya udah, masukkan lagi semua, biar saya simpan di laci ini. Kalau ada yang menanyakan hal dompet, tanya identitasnya dulu ya," kataku. Lalu Bogel pergi lewat pintu samping. Kira-kira jam 9 kurang 15 menit, tamu sekeluarga itu tampak keluar dari gedung menuju mobilnya. Tak lama kemudian mereka pergi. Bersamaan dengan itu, ada 2 bus datang masuk ke halaman restoran. Aku pun segera berjalan ke arah depan dengan Umi. Seperti sudah menjadi protap,
Kami berdua langsung menyambut tamu-tamu tersebut. Aku melihat mobil yang isinya satu keluarga masuk ke halaman rumah makan. Sudah 3 kali ini mereka kesini dalam waktu yang singkat. Itu ada kemungkinan bukan manusia ya, kataku dalam hati. Aku bilang pada Umi tentang hal itu. Jika mereka masuk, kita tolak saja. Umi pun setuju. Begitu mereka mau masuk gedung, aku langsung menghalanginya sambil berkata restoran tutup. Sementara Umi menyuarakan ayat kursi. Dan benar, tiba-tiba 4 makhluk tersebut hilang lenyap seketika bersama mobilnya. Jam sudah di angka 11 lebih ketika hujan tiba-tiba turun. Makin lama makin deras. Angin pun bertiup kencang. Para satpam berlarian masuk gedung karena posnya diguyur air hujan karena kencangnya angin yang menerpa. Aku kembali duduk di dapur setelah menutup jendela-jendela di kanan kiri dapur. Sayup-sayup ku dengar jendela yang terbuka tertutup karena terjangan angin. Harry buru-buru naik untuk menutup jendela itu. Tidak lama suara jendela di atas mulai tenang. Namun kenapa Harry tidak kembali turun? Pikirku. 10 menit, 15 menit, 20 menit, tidak ada tanda Harry turun. Maka aku pun bangkit, lalu berjalan menuju lantai 2 itu. Begitu di atas, aku tidak menemukan Harry. Kemana ya anak itu? Pikirku. Harry, panggilku. Namun tidak ada sahutan sama sekali. Dan ketika aku menengok ke arah balkon, jantungku seakan berhenti. Ada sosok pocong yang berdiri diam ke arah keluar, menghadap ke jalan raya. Aku sontak mau balik turun ke bawah, namun tiba-tiba muncul sosok ibu tua di hadapanku. Antara kaget dan takut, menjadi satu kecemasan yang luar biasa. Jangan takut Turini, aku Nyai Losi, nenek moyangmu. Segera buang dompet berisi jimat itu ke sungai, dan ambillah sebilah keris di balik lukisan yang tergantung di sana itu. Ingat, rawat baik-baik lukisan itu, karena sebenarnya itu lukisan diriku. Ingat, jaga baik-baik juga keris itu. Kemanapun kamu pergi, kamu harus membawanya. Sudah ya Turini, jangan pernah takut dengan jin. Dengan keris itu, kamu bersihkan tempat makan ini dari gangguan setan terkutuk. Begitu katanya. Tiba-tiba Nyai Losi lenyap dari pandanganku. Aku tidak menunda lagi, aku angkat lukisan yang tergantung di tembok itu, dan benar, ada keris kecil, panjangnya sekitar 10 cm, kelihatannya terbuat dari logam emas. Setelah aku ambil, aku kembalikan lukisan itu pada tempatnya. Aku sempat melihat wajah lukisan itu. Nyai Losi memang cantik banget, kataku dalam hati. Dan saat aku tengok ke arah balkon itu, aku beranikan mendekati pocong itu. Aku segera buka pintu balkon tersebut, dan tanpa berpikir lagi, aku tusukkan keris itu ke arah pocong yang masih berdiri itu. Ketika keris itu menusuk sosok itu, timbul seperti ledakan kecil, dan bertepatan dengan itu, pocongnya langsung hilang. Sekian detik Pak Soleh dan anggotanya berlari ke lantai 2. Itu tadi ada suara ledakan apa Bu? Kata Pak Soleh sambil bersiaga. Aman kok Pak, hanya sedikit ada kericuhan, kataku sambil tersenyum penuh percaya diri. Aku pun turun kembali ke bawah. Saat kulihat jam, tepat jam 2 malam. Berarti aku di atas itu lama sekali, gumamku. Besoknya aku menyuruh Bogel untuk membuang dompet yang ditemukan itu ke sungai. Petang ini jam 6, sambil aku selipkan keris di pinggangku, aku panggil Ning. Sini Ning, saya mau sembuhkan kamu. Begitu Ning sudah dekat, aku langsung usap jidatnya ke arah atas. Dia sempat terpekik, namun akhirnya kembali tenang. Semoga Wagio sudah tidak menghantui kamu lagi, kataku. Terima kasih Bu Rini, kata Ning. Setelah Ning kembali kerja, aku panggil Harry. Her, kamu sehat aja kan? Tanyaku. Alhamdulillah sehat Bu. Sebentar lagi kamu ke atas, bersihkan lukisan itu. Pelan ya, jangan sampai rusak, perintahku kepada Harry. Dan dia pun segera mengerjakannya.
Aku seruput kopi hitam yang dibuatkan si Ipah. Segar rasanya. Sekitar jam 8 malam, datanglah satu bus masuk parkiran. Anehnya, tiada satu penumpang pun. Itu bus kosong. Ngapain bus itu kemari? Gumamku pelan. Aku ambil keris Nyai Losi itu, lalu aku selipkan di pinggang. Kemudian aku berjalan ke depan. Aku terus mendekati bus tersebut, hingga aku hendak memasuki bus itu, tiba-tiba bangku bus itu dipenuhi pocong. Tanpa ragu lagi, aku keluarkan keris ini, lalu aku bilang, "Pergi sekarang juga." Dan memang ajaib, bus itu tiba-tiba berubah menjadi mobil jenazah yang sudah tua. Kelima satpamku mendekati sambil berkata, "Bisa seperti itu ya, Bu?" ungkap Pak Soleh. "Ya, begitulah, Pak. Dalam hidup ini selalu terhiasi dengan warna-warni. Hidup berukiran hitam dan putih yang tak mungkin terelakkan. Itu semua sesungguhnya adalah pilihan diri kita sendiri tanpa disadari. Namun jika dalam mengambil pilihan itu tepat, maka hidup kita akan bahagia lahir batin, Pak." "Pak, besok tolong singkirkan mobil jenazah itu ya," kataku pada Pak Soleh. Dan mereka pun kembali ke posnya. Aku kembali hendak masuk ke pintu utama, namun aku sempatkan melirik arah balkon lantai 2. Di situ Nyai Losi lagi berdiri, sambil tersenyum manis. "Terima kasih Nyai Losi," kataku dalam hati. Kemudian aku pun berjalan ke arah dapur. Hari ke hari kurasakan restoran ini berjalan normal kembali seperti sedia kala. Semua pegawai juga rukun dan saling bercanda dengan ceria. Ini justru akan membawa irama kerja makin sinergis dan menyenangkan. Terutama Sri dan Ning tampak menjadi akrab dan makin bersahabat. Ketika keharmonisan kerja sudah tercipta pada jam kerja yang malam, maka secepatnya aku akan mencoba yang kerja di siang hari, agar bisa sesinergis dengan pekerja yang malam hari. Dan sudah tentu, akan aku ceritakan kembali di lain kesempatan tentang suasana kerja di sini jika pada waktu siang hari. Demikian cerita dari aku, Turini. Wassalamualaikum.